Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wa hadirat sekalian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Kiai Ahmad Dahlan yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kultum ba'da subuh pagi hari ini, tema yang ingin saya sampaikan terkait dengan 4 macam golongan manusia berdasarkan nasibnya di dunia dan juga di akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang beriman dan seorang muslim yang bertauhid, tentunya setiap kita meyakini dan menyadari serta menerima kenyataan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, termasuk yang terjadi pada diri kita manusia, tidak ada satupun yang terjadi kecuali semua atas izin dan kehendak Allah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini di bawah genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 1. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya, yang ada di genggamannya kerajaan alam semesta ini, termasuk kehidupan kita di dunia ini, semuanya di bawah genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kemudian di ayat yang kedua Allah menegaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di ayat yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah menegaskan bahwasanya Dialah Allah Zat yang menciptakan kematian dan kehidupan, yang awalnya hidup menjadi mati, yang awalnya mati menjadi hidup. Allah menghadirkan kita di muka bumi ini, kata Allah, tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kita diuji, Bapak Ibu, untuk kita dites dan diseleksi, kira-kira melalui ujian yang Allah berikan kepada kita di kehidupan kita di dunia ini, siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Siapa di antara kita yang paling berkualitas? Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, kita perlu menyadari betul hadirnya kita di dunia ini, salah satu tujuannya adalah untuk diuji, untuk diberi ujian agar kemudian jelas seperti apa keimanan kita. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan juga ayat 3 Allah menegaskan kembali, ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kita ini manusia setelah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, setelah kita mengakui amantu billah, saya beriman kepadamu ya Allah, saya menjadi seorang muslim, seorang yang beriman, lalu wa hum la yuftanun, kita dibiarkan begitu saja dan tidak diuji? Tentu tidak, kata Allah. Iman kita, Islam kita harus dibuktikan bagaimana nilainya terlihat setelah kita diuji. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang Allah berikan kepada kita kira-kira bentuknya seperti apa, Bapak Ibu? Suatu yang nampak buruk dan tidak
ujian itu ya sesuatu yang nampak buruk, sesuatu yang tidak baik, tidak menyenangkan. Musibah, kemiskinan, sakit, kurangnya rezeki, ya kan hal yang tidak menyenangkan. Padahal kata Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah menguji kita, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kehidupan kita masing-masing dengan sesuatu yang nampak buruk dan sesuatu yang nampak baik. Kemiskinan adalah ujian, pun demikian juga dengan kekayaan. Kebodohan bisa jadi itu adalah ujian. Kepintaran, kecerdasan juga termasuk ujian. Kemudahan yang kita rasakan dalam setiap urusan kita itu juga ujian. Pun demikian juga kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan itu juga termasuk ujian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merujuk ke penjelasan dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membagi manusia menjadi 4 golongan. Orang-orang yang dipuji oleh Allah, mereka yang pertama ada yang kemudian bisa menerima ujian itu dengan baik sehingga mereka akan mendapatkan keberuntungan, dan ada di antara manusia yang ketika diuji oleh Allah mereka gagal, tidak lulus dari ujian yang Allah berikan, dan jelas mereka akan celaka ataupun sengsara. Golongan yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, nasib manusia di antaranya adalah mereka yang kata Imam Al-Ghazali termasuk orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yakni orang yang bahagia, orang yang beruntung kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Inilah harapan kita Bapak Ibu, doa kita Bapak Ibu sekalian rahimahullah, doa yang sering kita panjatkan yang Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201, yang seringkali doa ini disilakan dengan doa sapu jagat yang berbunyi berikut Bapak Ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah agar bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan fid dunya, di dunia, kemudian fil akhirah, di akhirat, dan kita dihindarkan dari siksa api neraka. Nah, tipe dan model seperti apa orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dan karunia Allah yang sangat banyak di dunia ini. Alhamdulillah, mungkin dilahirkan dari keluarga yang kaya, yang berada, dilahirkan dari keluarga yang berpendidikan, yang paham agama, mendapatkan pendidikan yang baik sejak kecil hingga dewasa, sehingga mendapatkan pekerjaan yang baik setiap bulan, mendapatkan penghasilan yang cukup banyak, melimpah, punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, aset di mana-mana, istri soleha, suami soleh, anak-anak yang soleh dan soleha. Namun kebaikan, rizki, karunia Allah yang sedemikian banyak itu tidak membuat dirinya sombong. Ia sadar betul ada min fadli Rabbi. Ia menyadari bahwa segala apa yang dimilikinya adalah karunia dari Allah. Meskipun ia kaya tetapi tetap soleh, meskipun ia kaya tidak sombong, meskipun harta melimpah, lalu kemudian sebagian harta yang dimilikinya disisihkan kepada mereka orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah kalau keluar panjenengan Bapak Ibu rahimahullah dalam posisi yang pertama ini, maka harus banyak-banyak bersyukur. Bersyukur, lalu menjaga keistiqomahan kita dalam taat kepada Allah. Ya, kita tetap harus istiqomah untuk taat menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, agar kemudian kita bisa menutup akhir hidup kita dengan husnul khatimah, dan insya Allah meninggal dunia masuk
janahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada nasib manusia yang sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yakni orang yang di dunianya sengsara, tetapi ketika meninggal dunia yang bersangkutan akan masuk surga berbahagia di akhirat. Siapakah mereka itu? Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni mereka yang saat hidup di dunia banyak mendapatkan ujian-ujian berupa hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, pekerjaannya tidak bagus-bagus amat. Mungkin ia dilahirkan di keluarga yang tidak berkecukupan, miskin. Dia pun tidak mendapatkan pendidikan yang baik sehingga pekerjaannya pun tidak baik-baik amat. Setiap bulan mendapatkan penghasilan tetapi juga tidak cukup, hanya sekedar cukup untuk makan. Saat akhir bulan pusing, terlebih misalkan waktunya bayar SPP anak, gitu ya, membayar rekening listrik, gajinya tidak cukup untuk nyicil rumah, nyicil kendaraan. Masya Allah, dalam arti dia banyak musibah, bahkan mungkin sudah miskin, sakit-sakitan lagi bisa jadi. Tetapi meskipun banyak ujian yang diberikan kepadanya, ia tetap bisa bersabar, tetap bisa istiqomah dalam ketaatan. Meskipun sedang di tengah terik matahari, mungkin sedang dagang keliling, tetapi ketika ada berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ia langsung bergegas menuju ke masjidnya Allah, sholat berjamaah. Meskipun mungkin keadaannya begitu menyedihkan, tetapi tetap ia istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah Bapak Ibu, siapa di antara kita yang kondisinya seperti ini tetap istiqomah dalam ketaatan, tetap bersabar, maka meskipun di dunia kita merasa susah, merasa sengsara, tapi di akhirat insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi seperti ini diterangkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 hingga ayat 157 yang tadi kita baca di rakaat yang pertama. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Kita Bapak Ibu rahimahullah ketika hidup di dunia, niscaya kata Allah pasti akan kami uji di antaranya dengan minal khaufi, ada rasa takut, wal ju' kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfus, kekurangan harta, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita makan besok mau makan apa bingung, bisa jadi. Ini semua ada ujian dari Allah. Tetapi kan Allah wa basyyiris sabirin, kalau kita sabar menghadapi berbagai macam ujian tersebut, maka kata Allah, kabarkanlah kabar gembira kepada mereka, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang senantiasa menyadari segala apa yang kita miliki termasuk diri kita di dunia ini adalah milik Allah yang suatu saat kita pun akan kembali kepadanya. Ya sementara saja kok sengsara di dunia, yang penting nanti di surga akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Kemudian jamaah rahimakumullah, kelompok yang ketiga yakni mereka yang sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah, yakni orang-orang yang bahagia di dunia tetapi mereka sengsara di akhirat. Siapakah mereka itu? Jamaah rahimakumullah, yakni seperti kondisinya kelompok yang pertama. Mereka insyaallah kaya, rizkinya melimpah, penghasilan setiap bulan tidak kurang dari 40-50 juta masuk rekeningnya mungkin seperti itu. Tetapi ternyata kekayaan yang dimilikinya malah membuat dirinya sombong, membuat dirinya tidak peduli dengan aturan-aturan Allah, bisnis, berdagang, tetapi tidak mempertimbangkan halal-haramnya. Oh ini riba, oh ini menipu. Hari ini berbicara halal-halalan, haram aja susah untuk mendapatkan. Masya Allah, bisa jadi ada orang yang berprinsip seperti itu, sehingga kekayaan yang dimilikinya dipakai untuk bermain-main, yang mabuk-mabukan, main perempuan, selingkuh,
zaman dulu. Mudah-mudahan pejabat kita hari ini seperti itu gitu, Bapak Ibu. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang kaya, mendapatkan banyak nikmat, tapi ternyata mereka kufur. Mereka jauh dari agama. Rezeki yang Allah berikan kepadanya tidak membuat mereka bersyukur, kemudian bisa istiqomah dalam ketaatan. Maka di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 182 dan 183 kata Allah dalam ayat ini, alladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang dalam hidupnya banyak mendapatkan kenikmatan, banyak mendapatkan rezeki, tetapi tidak peduli dengan ayat-ayat Allah, tidak peduli dengan aturan-aturan agama. Mereka lanjut semua larangan-larangan Allah, tidak peduli dengan bagaimana hal-hal dan seterusnya. Maka sadar tidak sadar mereka sedang mendapatkan istidraj. Apa Bapak Ibu? Istidraj. Saya nggak sholat tapi tetap sehat. Saya maksiat tetapi rezeki lancar. Saya nggak pernah menjalankan agama, puasa enggak, haji enggak, tetapi pekerjaan baik-baik saja. Semua urusan dimudahkan oleh Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kondisi kita banyak maksiat jauh dari Allah, tetapi kemudian segala urusan dimudahkan oleh Allah, itu berarti orang tersebut adalah sedang diistidraj oleh Allah. Ditangguhkan, silahkan puas-puaskan hidupmu di dunia, tetapi kebahagiaanmu habis di dunia. Setelah masuk akhirat, tempatmu adalah di neraka al-muhin, neraka yang siksaannya cukup menyenangkan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Allah adalah kelompok yang sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Kelompok yang cukup mengenaskan. Jadi di dunia susah, di akhirat pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang mungkin ketika hidup di dunia tidak kaya-kaya amat, bahkan mungkin miskin, pekerjaannya tidak baik, banyak mendapatkan kesusahan, sakit, apa dan sebagainya, anak-anak, keluarganya juga baik-baik seperti itu. Banyak yang nakal dan seterusnya, tetapi ternyata kesusahan, musibah yang diberikan oleh Allah kepadanya tidak akan membuat dirinya sadar, malah semakin jauh dari Allah, sampai mengatakan, ya Allah, Engkau berikan kepada nasib yang gak baik, ya sudah, saya gak akan mau menyembah, saya gak akan mau sholat, saya akan jauh dari agama, segala apa yang saya dapatkan dari rezekimu akan saya gunakan untuk maksiat. Sudah miskin, penuh dengan musibah, jauh dari agama, maka mereka tergolong yang sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Mereka yang repot sengsara di dunia dan di neraka pun, dan di akhirat pun akan masuk ke neraka. Hal ini sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan ayat 4. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka di dunia bekerja keras, susah payah, kelelahan, dan nanti ketika meninggal dunia neraka sudah siap untuk memakannya. Demikian oleh Allah sedikit yang bisa saya sampaikan. Para punten kalau terlalu panjang, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabasyirul mu'minin. Wassalamualaikum.